Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Kak Alika suka merhatiin gak ya Kak? Oke. Kalau pemain bola dia itu sering banget ngangkat tangan. Oke. Padahal nggak lagi ditodong. Waduh. Jadi tiba-tiba angkat tangan. Apa-apa Dia juga angkat tangan. lega lagi mau nyebrang tuh. Oh iya. Atau kalau lagi ketemu temennya. Hey. Salah padahal salah manggil. Dan salah satunya adalah mengangkat tangan saat melakukan tendangan sudut Kak. Betul. Awalnya mungkin hanya terkesan kebetulan. Tapi setelah dilakukan berulang kali ternyata ada semacam pola. Ada polanya. Benar, justru. angkatan taring dari sang penendang. Kalau yang saya perhatikan tuh ada kayaknya Mason Mount, Trent Alexander Arnold. Itu selalu kebiasaan angkat tangan tuh. Benar. Nah, apa artinya tuh kayaknya ada arti tertentu gitu. Benar. Tidak sembarangan. Ya, jadi dari yang saya tahu itu mengangkat tangan itu sebagai ini Kak. Ya, ternyata joget. Apa tuh? Sebagai apa? Apa tuh? Sinyal. Oh, si Ijat. Ternyata lagu ya. Jadi si mengangkat tangan itu sebagai sinyal. Nah, saat penendang bersiap melakukan tendangan sudut, Oke. angkatan tangan ini dimaksudkan sebagai sinyal buat rekan setimnya. Jadi bukan cuma cuma gitu doang. Ya, bukan cuma terima ya. Ya, bukan cuma gitu doang. Oke. Jadi itu tuh ternyata ada sinyal kemana bola akan dikirimkan. betul. Biasanya kalau dikirimkan ke keluar Pulau Jawa itu rada mahal Kak. Bukan paket dong. Harus pakai kantor pos biasanya. Gak, ini sinyal ke pemain yang ada di lapangan dong. Jadi sinyal ini kan biasanya bervariasi, tapi ada pakem khusus Kak. Oke. Kalau misalkan tangan kiri itu buat yang dekat. Oke. Berarti tiang yang paling dekat sama corner ya. Iya, paling dekat. Kalau misalkan tangan kanan buat yang jauh. Jauh. Kalau misalkan buat kedua tangan itu takbiratul ihram. Wah. Tahu. Kalau tangan dia, saya gak mau ngumpan. Kalau kedua tangan itu buat ke arah tengah lah. Benar. Gitu. Kira-kira itu mah tapi ya. Kira-kira kebanyakan kayak gitu ya. Nah, kenapa harus kasih sinyal nih? Karena sinyal tertentu biasanya variasi yang dilakukan sama penendang tendangan pojok Tendangan tersebut pojok, benar, gitu. benar. Selain itu biasanya nih kalau yang saya tahu gitu bahkan tiap tim tuh harusnya punya sinyal yang berbeda. punya sinyal yang berbeda. Karena benar, kalau benar. misalnya dia Pakemnya sama ya, pakemnya sama, dari tiang deket. dia udah ngeket, oh tiang deket nih. Iya. Apalagi kiper kan biasanya ngebacanya cepet gitu. Benar. Nah, kenapa sih Kak harus dikasih sinyal? Soalnya kalau ngasih coklat di hari Valentine itu bukan budaya kita. Tiba-tiba dia bukannya kasih malah jadi Kasih coklat kasih ya. coklat ya. Apalagi nggak ada pasangannya ya. Aduh, kenapa ya? Nah, soal ngirim-ngirim sinyal ini sebenarnya bisa diasah di tempat latihan. Betul. Ditambah lagi pola umpannya itu jadi si pemain itu bakal terbiasa Kak. Kayak misalkan gini, yang jauh. Oke. Nah, si pemainnya udah siap lari gitu sebelah sana. Betul. Dan ini bisa banget dilatih di tempat latihan. Minimal ada 1 atau 2 pemain yang tahu Yang ngerti soal sinyal itu gitu. Dan kalau misalkan udah menjadi kebiasaan, peluang untuk mencetak gol lewat tendangan sudut tuh jadi lebih tinggi. Besar, Dan ini yang kita tahu tidak dilatih Manchester United. Oh benar. Karena dia corner 100 berapa ya? 108 ya? Hampir separuh musim ini Iya. tidak ada gol yang 108 dan golnya 0. kocak sih. Nah, ada karena ini juga berpengaruh ke jenis tendangan Jenis sudut tendangan yang sudutnya. dilakukan. Karena ada banyak sebenarnya jenis tendangan sudut. Yang pertama itu ada short corner. Berarti Itu deket biasanya ya? deket. Yang umpan dia datang ya ke pemainnya yang nyamperinnya. Iya. Betul. Kemudian ada near post corner. Itu berarti tiang dekat. Tiang dekat. Yang tadi. Tiang paling dekat, ya. Ada far post corner yang tiang jauh. Mid range corners biasanya ke tengah tapi Tengah ya? Benar-benar. ke pemain yang sedang berkumpul lah mid range itu. Terus ada direct corners. Ini biasanya yang punya Langsung tendangan ya? pisang. Iya, Yang langsung ke gawang. Kalau Sucau. Oh, benar. Atau in swinging corners. Jadi gini ya, Ya. keluar Dia ya. keluar justru. Nah, ada juga ke dalam. Kalau yang terakhir ada outswing yang itu keluar. cornersnya. benar. Jadi disintirin lah si bolanya ya. Betul. Para pesepak bola ini biasanya memaksimalkan variasinya. Karena semakin banyak variasi, ya makin enak buat nanti diterapkan di atas lapangannya. Dan semakin sulit juga buat tim lawan untuk mengantisipasi si Betul. tendangan itu. Tapi intinya mah semua tergantung briefing di tempat latihannya. Iya, Kak. komunikasi sih Komunikasinya, ujungnya. benar-benar. Nah, yang tim bertahan tuh biasanya kalau misalnya menghadapi tim yang udah punya persiapan kayak gitu, susah buat Susah aktif ya. ini. Mereka kadang bingung karena tergantung kondisi lapangan juga kan. Ada mungkin di apalagi kalau tendangan penjurnya di menit-menit akhir Menit-menit gitu kan, akhir, mereka udah ya, hilang ya. konsentrasi. Sementara lawan udah punya taktik gitu. sendiri, Itu ya. akan susah. Biasanya tuh penting karena tim penendang juga sudah punya ancang-ancang kemana bola diarahkan. Artinya mereka punya sepersekian detik lebih cepat untuk merespon arah umpan. Jadi Iya. ketika corner, yang tim yang punya corner mah udah tahu nih,
bakal kemana. Jadi dianya bakal lari ke situ gitu kalau ya. yang si bertahannya tim yang defense-nya kan aduh ini mau kemana nih. Dia pusing segala macam, bisa jadi hilang konsentrasi di sana gitu. Benar-benar. Dan ya itu tadi Kak, sinyal ini kan bakal bikin si yang diumpan itu siap-siap ya. Betul. Buat ngambil ancang-ancang. Karena meskipun dikawal sama tim bertahan, tim penyerang ini tuh punya keuntungan Kak. Yaitu dia cuma fokus sama bola. Betul. Jadi ya udah dia cuma liatin bola. Nah sebaliknya kalau tim bertahan ini fokusnya bukan cuma ke bola, tapi juga ngejaga lawan dan juga yang tentu saja menghalau bola. Jadi kalau misalnya ada bola tuh kayak halo. Oh ya? Oh ya. Bukan dong. Bola kan? Ya bukan. Nah yang itu tuh biasanya tim yang kebanyakan punya taktik khusus. Jadi bukan tim yang sederhana gitu. Untuk yang tim yang menganut sederhana mungkin angkat tangan pemain bisa jadi hanya sebagai penanda bagi rekannya untuk siap. Siap-siap. Jadi, cuma siap-siap iya, doang. Siap ya gitu. Siap ya. Gak ada taktik tertentu tuh. Dia cuma angkat tangan aja gitu. Nah kalau tidak ada arti atau strategi khusus gitu angkat itu hanya ya biasa aja gitu. Cuma minta buat siap-siap aja ya. Betul. Soalnya ya seringkali terjadi friksi gitu dalam kotak penalti yang menyebabkan tim penonton tidak fokus karenanya. Jadi ya punya strategi atau tidak sebenarnya angkat tangan itu perlu sih. Perlu ya. Minimal buat jadi faktor psikologis nyiapin lawan. Iya, benar. Mengganggu lawan juga. Wah dia mau ngapain nih. Padahal mah dia cuma gitu doang. Gitu. Iya. Betul. Nah selain angkatan tangan Kak ada sejumlah sinyal rahasia nih Kak yang dilakukan oleh penendang. Kayak misalkan bertolak pinggang kayak gini, menggaruk hidung atau mengusap wajah kan suka ada ya. Sampai menarik kaos kaki. Tapi emang sebenarnya kalau misalnya tadi variasinya cuma angkat tangan, angkat tangan kiri itu sebenarnya udah kebaca gitu. Tim lawan pun pasti tau gitu. Mungkin harus dipikirkan dengan taktik-taktik lain. Gestur yang lain ya. Gestur yang lain gitu ya. Kayak tadi aserehe. Jadi joget gitu. Karena ya tidak bisa gitu angkat tangan doang. Aduh kan menarik banget ya pembahasan kita di episode kali ini. Tapi udah 30 menit lebih nih kita nemenin pemirsa di rumah. Dan buat pemirsa yang ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam hanya di Channel TV. Saya dan Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam angkat tangan.